Halo, bertemu lagi di channel baru kemarin. Video ini merupakan part 2 dari video sebelumnya, yaitu latihan soal SKB CPNS tentang ASN, sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Jadi selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat videonya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe. 1. Tahun ini Cristiano Ronaldo resmi menjadi pegawai PNS di pemerintah Provinsi Jawa Barat, di mana sebelumnya ia merupakan pegawai PNS di pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Penetapan mutasi Cristiano Ronaldo ditetapkan oleh A. Kepala BKN, B. Gubernur, C. Bupati atau Wali Kota, D. Menteri Dalam Negeri, E. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. Ya, jawabannya D. Menteri Dalam Negeri. Sesuai pasal 73 ayat 4, mutasi PNS antar kabupaten kota, antar provinsi, dan antar provinsi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN. 2. PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan yang bukan merupakan penghargaan yang dapat diberikan kepada PNS, yaitu A. Tanda kehormatan, B. Kenaikan pangkat istimewa, C. Kenaikan gaji dan tunjangan, D. Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, E. Kesempatan menghadiri acara resmi dan garing atau acara kenegaraan. Jadi jawabannya C. Kenaikan gaji dan tunjangan. Sesuai pasal 83, penghargaan dapat berupa pemberian tanda kehormatan, kenaikan pangkat istimewa, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, dan yang terakhir kesempatan menghadiri acara resmi atau acara kenegaraan. Jadi yang bukan adalah kenaikan gaji dan tunjangan. Nomor 3, di bawah ini yang bukan menjadi dasar pemberhentian PNS dengan hormat yaitu A. Meninggal dunia, B. Atas permintaan sendiri, C. Menjadi pengurus partai politik, D. Mencapai batas usia pensiun, E. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini. Ya, jawabannya C. Menjadi pengurus partai politik. Sesuai pasal 87 ayat 1, PNS diberhentikan dengan hormat karena A. Meninggal dunia, B. Atas permintaan sendiri, C. Mencapai batas usia pensiun, D. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini, dan yang terakhir, tidak cakap jasmani atau rohani, sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Jadi yang bukan adalah menjadi pengurus partai politik. 4. Di bawah ini yang bukan menjadi dasar pemberhentian PNS dengan tidak hormat, yaitu A. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945, B. Tidak cakap jasmani dan atau rohani, sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban, C. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum, D. Menjadi pengurus atau anggota partai politik, E. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana paling singkat 2 tahun atau pidana yang dilakukan dengan berencana. Ya, jadi jawabannya B, karena tidak cakap jasmani dan atau rohani ini termasuk pemberhentian dengan hormat. 5. Dominic Toretto merupakan pejabat pimpinan tinggi di salah satu kementerian, di mana tahun ini merupakan tahun terakhir ia bekerja sebagai PNS dan akan pensiun. Berapakah umur Dominic Toretto tahun ini? A. 56 tahun, B. 57 tahun, C. 58 tahun, D. 59 tahun, E. 60 tahun. Ya, jadi jawabannya E. 60 tahun sesuai pasal 90.
Batas usia pensiun yaitu 58 tahun bagi pejabat administrasi, 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi, dan untuk pejabat fungsional diatur tersendiri di peraturan perundang-undangan lainnya, lebih tepatnya di peraturan pemerintah tentang manajemen PNS. 6. Di bawah ini merupakan bentuk perlindungan yang wajib diberikan pemerintah terhadap PNS kecuali A. Jaminan kesehatan, B. Jaminan kesejahteraan, C. Jaminan kecelakaan kerja, D. Jaminan kematian, E. Bantuan hukum. Jadi jawabannya B ya, jaminan kesejahteraan. Karena menurut pasal 92, perlindungan yang wajib diberikan oleh pemerintah yaitu ada 4. Yang pertama jaminan kesehatan, yang kedua jaminan kecelakaan kerja, yang ketiga jaminan kematian, dan yang terakhir bantuan hukum. Oke, soal selanjutnya. Dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan atau madya, panitia seleksi instansi pemerintah memilih berapa calon untuk setiap satu lowongan jabatan. A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya C3, sesuai pasal 112 ayat 1. Untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan atau madya, panitia seleksi memilih 3 nama calon untuk satu lowongan jabatan. Next, soal 8. Menjamin terwujudnya sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN merupakan salah satu tujuan dari A. Komite Aparatur Sipil Negara, B. Lembaga Administrasi Negara, C. BKN, D. Kementerian Pan-RB, E. Salah semua. Jadi jawabannya A. Jadi menjamin terwujudnya sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN merupakan salah satu tujuan dari Komite Aparatur Sipil Negara sesuai pasal 28 butir A. Soal 9. Mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN merupakan kewenangan yang dimiliki oleh A. Komite Aparatur Sipil Negara, B. Lembaga Administrasi Negara, C. Badan Kepegawaian Negara, D. Kementerian Pan-RB, E. Salah semua. Jawabannya A ya, Komite Aparatur Sipil Negara. Sesuai pasal 32 ayat 1 butir B, salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Komite Aparatur Sipil Negara yaitu mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Oke, nomor 10. Perhatikan poin-poin berikut. Yang pertama, menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN. 2. Meneliti, mengkaji dan melakukan inovasi manajemen ASN sesuai dengan kebutuhan kebijakan. 3. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, dan prosedur manajemen kepegawaian ASN. 4. Mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa. 5. Memberikan sertifikasi kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan penjenjangan. Tujuan korps profesi pegawai ASN Republik Indonesia ditunjukkan oleh nomor A2 dan 5, B1 dan 3, C1 dan 2, D3 dan 4, E1 dan 4. Oke, jadi sesuai pasal 126 ayat 2, Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia atau KOPRI memiliki tujuan yang pertama menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN. Yang kedua, mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Jadi jawabannya E, 1 dan 4. Oke, itu tadi beberapa soal SKB CPNS tentang ASN. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Tetap semangat belajarnya agar bisa lolos jadi abdi negara.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe biar saya tambah semangat bikin video lainnya.